No, I'm still sad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di video kami berdua. Semoga kalian yang nonton itu dalam keadaan sehat ya. BTW sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita perkenalan dulu kali ya biar kita saling kenal. Di sini saya Tarisha Nur Aziza yang biasa dipanggil Tari dari Prodi Komputerisasi Akuntansi semester 3 bersama partner saya. Saya Medina Nur Zahra dari Prodi Komputerisasi Akuntansi semester 3. Dan kita berdua berasal dari kampus Politeknik AP3I Pasar Minggu. Pasti kalian gak sih sama kampus kita? Iya deh, kayaknya banyak di media sosial gitu. Oke. Saya rasa segitu dulu kali ya perkenalannya. Tapi kalau kalian yang pengen tahu kita berdua atau kampus kita berdua itu di mana, kalian bisa cek di media sosial kita berdua ya. Nah guys, di video ini kita mau ngasih sharing tutor cara pembuatan database gaji di Access, yang dimana mungkin masih banyak yang bingung dan awam bagi orang-orang yang belum kenal banget apa itu aplikasi Access maupun konsep database itu sendiri. Tapi sebenarnya cukup mudah dipahami kalau kita tahu caranya, ya kan Meh? Ya betul tuh. Nah jadi tutorial ini cocok buat prodi akuntansi atau juga semua prodi lainnya, karena ini juga bermanfaat di dunia pekerjaan gitu. Jadi pastikan nonton ini sampai akhir ya. Let's go. Sebelum mulai, kita jelaskan dulu ya, apa sih itu database? Database itu adalah sekumpulan data yang terorganisir agar mudah diakses dan dikelola. Lalu tujuannya pembuatan database itu apa sih? Yang pertama itu menyediakan sistem pencatatan data karyawan, jabatan, absensi, dan lainnya. Yang kedua, ada menjamin integritas data melalui relasi antar tabel, dan yang terakhir, mempermudah HRD dalam mengelola data. Nah, untuk langkah pertama yang paling krusial itu pastinya bikin rumahnya dulu kan, atau database-nya dulu. Jadi silahkan buka aksesnya, lalu pilih blank database. Setelah itu, kalian bisa memberi nama file di kolom file name sesuai keinginan. Nah, karena hari ini kita akan buat database gaji, jadi kita bisa langsung aja nih beri nama database gaji. Seperti ini. Nah, kalau sudah, klik tombol create. Nah, database ini siap digunakan. Di sini kita akan mulai pembuatan tabelnya, tapi sebelum mengisi data, kalian harus memberi nama tabel terlebih dahulu. Caranya tekan Ctrl S. Nah, di sini bakal muncul tabel name-nya, yang artinya sebelum lanjut kalian harus kasih nama dulu setiap tabelnya. Contohnya kita kasih nama tabel jabatan ya. Kalau udah, kita bisa klik OK, dan di sini dia akan muncul otomatis. Tapi kalau misalkan teman-teman kalian tidak muncul otomatis, kalian bisa klik di sininya di tabelnya, kalian klik kanan, kalian masuk ke design view, dan dia akan otomatis kebuka seperti ini. Namun pada tutorial ini sebenarnya kami sudah menyiapkan tabelnya untuk mempersingkat waktu. Jadi kalian bisa langsung mengikuti tabel dari yang sudah kami buat ya. Dan selalu pastikan juga nih file name-nya dan data type-nya harus sama persis, karena data type-nya tuh tidak bisa diisi sembarangan. Sama sering-sering juga ya lakukan kontrol save-nya juga, biar datanya itu tidak error atau hilang. Apa aja sih identifikasi tabel dari tabel jabatan ini? Nah, tabel jabatan ini berisi daftar jabatan atau tunjangan yang berlaku di perusahaan. Nah, ini dapat menjadi referensi untuk menentukan posisi sama hak karyawan di tabel gajian. Nah, di sini ada 6 teks ya. Ada
kode jabatan, uang makan, uang transport, dan T jabatan. T jabatan ini termasuk tunjangan jabatan. Nah, kita bisa lihat nih di data type-nya, kenapa sih kita beda-beda kayak gini? Yang pertama, kode jabatan itu dia harus menggunakan short tag ya teman-teman, karena dia tuh nggak bisa otomatis muncul sendirinya, sama kayak jabatan, kecuali ketiga ini dia harus menggunakan number, karena ya yang kita tahu number itu kan kayak angka gaji dari sebuah karyawan ya teman-teman. Nah, kalian juga harus samain nih setiap file dan datanya. Di generalnya kayak kode jabatan di sini filenya harus 5, requirednya yes, dan seterusnya. Di sini juga harus sama ya teman-teman. Uang makan, uang transport, tunjangan jabatan. Nah, di sini kenapa saya bilang tadi pakai number, karena untuk memasukkan format rumus seperti ini nih teman-teman, dia bakal supaya dia bisa munculkan angka dari gaji si karyawan itu. Sama juga nih uang transport, uang tunjangan jabatan. Kalau udah, kalian bisa nih nambahin tabelnya. Gimana sih Kamen tambahin tabelnya? Nah, kalau tabel pertamanya udah selesai, kalian bisa tambahkan tabel baru melalui menu Create di atas, lalu ke tabel. Nah, jadi lakukan langkah yang sama nih seperti sebelumnya. Tuh. Ya, karena kita udah bikin, jadi kita langsung masuk aja ya Kak, langsung ke tabel karyawannya. Nah, di sini kan tadi udah ada tabel jabatan ya teman-teman. Anggaplah kalian ini sudah bikin ke-6 tabel ini dengan yang berbeda. Kita masuk ke tabel karyawan. Nah, tabel karyawan ini sebelum kita buat seperti ini nih contohnya, kita juga harus ngelakuin hal yang sama. Dan tabel karyawan ini identifikasinya berisi data utama seperti setiap karyawan seperti nik, nama, dan lainnya, yang berfungsi sebagai tabel utama yang dihubungkan dengan tabel absensi, gaji, dan keluarga. Coba ya kita lihat desain view-nya apa aja sih yang diubah. Nah, di sini tadi saya bilang di sini ada nik, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, status, agama, kota, dan lainnya. Dia juga menggunakan data type. Di sini tanggal lahirnya udah pasti yang kita tahu menggunakan data type date and time ya. Sisanya juga teks, dan ini foto ini pakainya oleh objek. Nah, langkahnya seperti yang pertama nih, tabel jabatan kita harus nyesuaiin juga nih generalnya setiap teks dari ini kayak nik. Kalian bisa lihat di sini, kalian bisa masukkan ke akses kalian. Sesuaiin dulu ya. Nik, terus kita masuk ke tabel name dengan ukuran 50 dan isinya seperti ini. Tanggal lahir, dia harus menggunakan medium date. Karena data type-nya adalah menggunakan data date attempt. Terus jenis kelaminnya dengan ukuran 10, statusnya 5, agama, alamat, kota, pos, telepon, foto, jabatan, dan gaji pokok. Nah, di tabel karyawan ini, karena tadi pakai tipe data short text sebelumnya, maka kalian bisa lihat di sini untuk nama bisa diedit seperti ini. Ada Tarisha Ziza, ada Jevin, ada Reyanja, dan lainnya. Di nik juga bisa diedit seperti ini karena tadi pakai tipe data short text juga. Nah, kalau kalian mau nambah data di tabel, kalian bisa edit di sini, ngikutin contoh yang di atas, semisal 19004, lalu pakai nama Medina, lalu juga bisa edit tanggal di sini juga, semisal 12 bulan 12 tahun 2004. Gendernya atau jenis kelaminnya pakai perempuan, statusnya bisa dipilih juga, lalu agamanya semisal Islam, alamatnya di
Kancil, terus kota Jakarta, posnya asal juga nggak apa-apa, nomornya juga asal nggak apa-apa, foto dibiarkan kosong aja, terus kode jabatan mengikuti contoh yang di atas. Nah, baru gaji pokok semisal 5 jutaan. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa Ctrl S. Nah, kalau ada muncul nih notifikasi seperti ini, berarti tandanya ada tabel lain nih yang udah dibuka, belum ditutup sama kalian. Jadi, silakan kalian tutup dulu, baru. Nah, bisa deh di Ctrl Save. Nah, kalau kalian penasaran di sini di jenis kelamin ada combo boxnya, kayak ada opsi laki-laki, perempuan di sini, di status juga ada kayak, dan di agama juga ada combo boxnya. Nah, ada di setting tabelnya nih di bagian lookupnya. Jadi nanti kalian pilih aja di display control, dari combo box, lalu row source type-nya bisa value list, lalu untuk opsinya nih kalian bisa ketik mau apa nih. Ya, bisa pakai titik koma juga atau koma aja sesuai pengaturan di akses. Ya, di status juga sama ya guys, karena dia ada pemilihan, kalian juga harus sering-sering lookupnya nih. Kalian kalau misalkan bingung gimana sih kak dapat combo boxnya, kalian bisa pencet di lookup, kalian pencet ini, dan di sini ada muncul kayak pilihan ini. Lookupnya kalian bisa klik ini dan kalian pilih combo box. Lagi dan lagi kalian harus nyocokin sama apa yang kita buat ya. Di sini ada value list, di sininya kita gunakan status TK, K1, K2, K3. Sebenarnya ini masuk juga ke perpajakan nggak sih Kame? Iya betul. Kalau kalian belajar tentang perpajakan, nah nanti masuk nih di sini. Gitu. Iya. Di agamanya juga sama guys, kalian cukup ke lookupnya, tutornya sama nih, dan kalian cuma ganti di bagian browsernya atau diisi di shortnya dengan agama yang ada di Indonesia kali ya kami, ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu kalau bisa ya kak. Iya betul. Nah kalau udah kalian bisa tinggal save lagi. Dan kalian akan balik lagi seperti ini, dan kalian juga bisa sekarang kayak muncul seperti ini. Jadi nggak perlu lagi deh repot-repot. Oke, kita langsung masuk ke pembuatan